Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sore kita kumpul. Cakep. Cakep. Ya udah, emang kita kumpul kan minggu sore. Iya. Cakep. Oh, Ya pokoknya cakep lah. Ya, kita santai saja teman-teman yang di jalan. Semoga lancar perjalanannya. Yang olahraga ada tuh sambil off cam juga nggak masalah. Jadi ini nggak perlu on cam. Yang penting semua memantau pembicaraan-pembicaraan kita yang kita lakukan secara santai maksimal itu sampai jam 6 maksimal ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Karena juga rekaman ini nanti akan saya kirimkan juga ke teman-teman yang hari ini tidak hadir atau memang tidak saya undang untuk supaya mereka memiliki progres khususnya dalam mempersiapkan diri sebagai pelakon. Bukan pelakor, tapi pelakon. Nah, saya dahului dulu dengan apa yang ada di dalam pikiran saya berdasarkan apa yang sudah saya amati beberapa waktu terakhir ini tentang persiapan. Ini tujuannya adalah untuk membuat kesadaran-kesadaran kita bersama. Nah, setelah itu kita akan diskusi. Diskusi ini baik diskusi filosofis maupun diskusi teknis. Saya share dulu tadi iseng-iseng melakukan persiapan lah. Nah, teman-teman, so far secara SOP sebuah teater yang saya ketahui, kita ini mengambil risiko yang cukup besar karena latihan kita sejak naskah ini diluncurkan itu 3 bulan. Sementara teater-teater profesional, teman-teman, ada yang tahu berapa bulan persiapan untuk nyiapin satu pemanggungan? Ada yang tahu berapa satu bulan? setengah tahun. 1,5 tahun. Ada yang setahun, paling cepat itu 6 bulan. Nah, maka ini sebuah kenekatan kita bersama. Yang atas kenekatan itu kita perlu menanggung respon atau menanggung jawab yang kita berikan kepada waktu persiapan ini. Nah, dari waktu 3 bulan persiapan saja juga yang saya ketahui, kalau saya nggak ketahui kan saya tidak tahu. Ada yang memang tidak terlalu fokus kepada persiapan, kepada naskah-naskah, sehingga waktu untuk berlatih baik pribadi maupun secara klaster itu pun juga masih dirasa kurang. Nah, maka kita hari ini ingin menjawab pertanyaan sama-sama bagaimana dalam waktu yang tinggal berapa? Tinggal 1,5 bulan efektif ya, betul ya? Ya. Tinggal 1,5 bulan efektif, kita betul-betul bisa menyajikan sebuah persembahan terbaik. Jadi pertanyaannya tidak lagi menyangkut masa lalu, tetapi tinggal 1,5 bulan ini apa yang dapat kita lakukan supaya kita lebih produktif dan lebih fokus, lebih punya hope, punya harapan sesuai dengan bukunya Mas Andra. Hope. Kita sudah pernah mendengar cerita klasik tentang tukang bata. Ini di mana-mana sudah diceritakan, bahkan ini sudah menjadi cerita klise, tetapi ini masih relate dengan kondisi kita. Diceritakan kan ada 3 orang tukang bangunan. Yang satu ketika ditanyakan, lagi ngapain mas? Oh ini saya nyusun bata ini, nyemen bata.
Yang satu lagi ditanyakan, kamu lagi ngapain, Mas? Saya sedang membuat rumah ibadah. Nah, yang satu lagi ditanya, kamu sedang apa, Mas? Saya sedang beribadah. Saya ikut serta untuk membuat masyarakat di desa ini bertemu dekat dengan Tuhan melalui tempat yang saya ikut membangunnya, yaitu tempat ibadah ini. Nah, maka tiga orang ini memiliki pekerjaan profesi yang sama. Mereka melakukan tugas yang sama. Tetapi meaning yang mereka punyai dari ketiga orang ini berbeda-beda. Itu menyebabkan state ketika bekerja juga berbeda. Itu bisa diprediksi hasil pekerjaannya. Bagaimana mereka menghadapi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika proses melakukan pekerjaannya itu akan menjadi terprediksi. Bagi mereka yang harus diawasi untuk melakukan penyemanan bata itu ya tentunya akan berbeda respon-responnya dengan mereka yang sudah memiliki intensi, memiliki meaning yang luhur bahwa saya ikut serta menjadi bagian dari yang membuat orang-orang ini mengenal dan dekat dengan Tuhan. Nah, begitu juga saya tidak tahu karena ini adalah subjektif experience masing-masing, makna yang teman-teman sematkan sendiri, makna yang Anda bangun sendiri pada peristiwa kita bersama-sama melakonkan sebuah lakon dalam cerita Hanuman Mencari Cinta ini. Apakah teman-teman ini menganggap, memaknai bahwa pagelaran Hanuman Mencari Cinta ketika Anda latihan, ketika Anda membaca, ketika menghayati, melatih diri naskah-naskah ini sekedar saya melakukan tugas saya sebagai atau Anda saya menyelesaikan pertunjukan ini sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya atau lebih dari itu. Maka Hanuman Mencari Cinta ini sesungguhnya teman-teman bukan permainan akting. Ini bukan permainan akting bahwa kita berlatih ini untuk akting, mengaktingkan satu lakon tertentu, satu perilaku tertentu. Saya menangkap ketiga ketiga makna ini sangat saya rasakan ada di kita semua. Ada yang memang ya saya latihan karena saya sudah dikasih tugas, tugas saya ke bulan ini, jangan-jangan juga, ini asumsi saya, jangan-jangan ini bukan lakon yang saya inginkan, ya sudahlah, karena saya sudah dikasih begini, ya sudah. Ah ini gampang sih. Atau, wah nggak enak nih sama Mas Pras, sama teman-teman. Apakah sampai di situ atau memang betul-betul bahwa teman-teman menirakati proses persiapan ini dengan kesadaran yang tinggi, intensi yang kuat. Nah, kita merancang HMC ini bukan untuk permainan akting. Bahkan juga bukan sekedar menyelesaikan pagelaran. 2024 akhirnya terwujud juga Hanuman Mencari Cinta yang sudah tertunda 6 tahun. Apakah hanya sampai menyelesaikan pagelaran tok sebagaimana tukang batu tadi yang pertama hanya membangun tembok, yang kedua menyelesaikan sebuah rumah ibadat, atau sesungguhnya kita lebih dari itu, bahwa tujuan dari kita
main atau menyelenggarakan Hanuman Mencari Cinta itu pada dasarnya adalah to make ourselves and others better. Sesederhana itu sebetulnya, tapi tidak sesederhana itu. Sederhana tapi tidak sederhana. Karena untuk kita bisa membaikkan orang lain, kita perlu membaikkan diri kita sendiri. Untuk membaikkan diri kita sendiri, kita perlu punya proses transformasi. Kalaupun saya merasa menjadi orang baik saat ini, hati-hati. Perasaan saya sudah baik saja, itu sebuah area yang membuat kita perlu men-next levelkan diri kita. Jadi, kalaupun saya sudah punya pengalaman teater, saya sudah pernah lah kayak gini-gini nih gampang. Ini menyebabkan kita memiliki yang disebut dengan certainty thinking. Dan certainty thinking itu bagian dari low quality thinking. Ini ada di kelas Executive Thinking and Wisdom. Sementara orang yang high quality thinking selalu skeptis, selalu mempertanyakan dirinya. Am I right? Apakah saya apa what I'm missing? Apa yang saya miss dari saya? Pasti ada sesuatu yang saya masih bisa diimprove. Itulah sebabnya maka ini bukan permainan acting, tetapi HMC itu adalah memproyeksikan progres improvement diri kita ke introspeksi diri kita yang terproyeksikan ke penonton. Jadi semua itu start from me, from us, not from the story, bukan dari naskah, not from script. Script itu hanya alat bantu teman-teman, dan itu masih fluid kok. Teman-teman yang merasa dialog gue kok masih kognitif ya, padahal ini waktunya untuk emotion. Kalau teman-teman punya dialog-dialog yang lebih akan membangkitkan emosi, boleh kok nanti di diubah dengan lebih, kalau merasa ini perlu spiritual, ini belum menyentuh spiritual. Spiritualkan itu masih bisa. Jadi skrip hanyalah alat bantu. Start dari us, from us. Maka karena start dari diri kita, our being, not our doing, ya kita sudah pahamlah bahwa panggung yang akan sukses itu adalah panggung yang dibangun dari kerendahan hati, kemudian respect. Dari situ kemudian kita memiliki kemampuan power zone sehingga kita mampu sabar, disiplin, kemudian menguatkan niat. Dari situ kita bisa fokus sehingga kita juga bisa resilience. Ada kesulitan apapun, saya respect sekali dengan beberapa teman yang meskipun jauh dan ya sedang kekurangan uang misalnya, itu membela-belain dan saya tahu membela-belain untuk mau datang latihan. Nah, ini juga ujian-ujian cinta. Kalaupun saya misalnya di grup atau di latihan mungkin marah atau wajahnya itu nggak ngenakin, ya termasuk bagi Dalang itu adalah proses-proses transformasi bagi diri saya dan selalu saya mengingatkan bahwa ini semua karena cinta. Justru karena cinta dan mau mengambil tanggung jawab inilah ini bagian dari keputusan saya untuk lebih keras. Kalau teman-teman ingat di Protok atau Protos Ideas, senjata terakhir saya adalah sak karepmu. Maka di HMC ini saya tidak akan keluarkan senjata itu. Saya tidak akan sak karepmu. Kenapa? Karena nggak bisa. Terlalu besar,
yang kita korbankan kalau kita sakar kita itu. Karena secara anggaran semalam ya, malam minggu, semalam itu dihitung ulang bersama dengan IO, itu setidaknya kita perlu 300 juta. Kalau dari tiket saja tidak mencukupi, berarti kan dari sponsor. Nah, kita juga mungkin perlu perlu concern juga untuk membantu teman-teman panitia ini dalam hal sponsor sebisa kita. Kalau Tos Aides atau Protok itu ya kisarannya 50-60 juta lah. Itu kan sekali training itu sudah bisa menutupi kan. Kalau 300 juta kan berkali-kali training ya. Nah, makanya ini nggak bisa lagi sakarepmu. Kita perlu sama-sama concern betul, sinergi, teamwork, rewang, saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung. Ini juga sudah saya rasakan, alhamdulillah, teman-teman. Dukung-mendukung dan tolong-menolong ini sudah saya rasakan di HMC ini. Tinggal kita perbesar. Untuk lebih memperjelas, sebagai pemain kita ini nanti seperti apa, maka kita bedakan antara bersepeda, antara mengayuh sepeda, dan bersepeda. Beda kan ya? Sekedar kita mengayuh sepeda mungkin bisa, tapi bersepeda itu berarti kita membutuhkan pengetahuan tentang sepeda, kemudian kita perlu punya etika dalam bersepeda, kita punya skill dalam bersepeda, pengetahuan tentang medan, dan bagaimana cara menggerakkan sepeda atau membawa sepeda ini sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan, itu namanya bersepeda. Bukan sekedar mengayuh sepeda. Bukan hanya memainkan sebuah peran. Bukan hanya mengatakan sebuah kalimat. Uni, aku lapar, minta nasi Padang. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana ketika mengatakan itu betul-betul ada penghayatan dan tahu bahwa yang saya katakan adalah bagian dari peribadatan kebudayaan besar, Hanuman mencari cinta. Jadi tidak berhenti hanya kepada skripnya, kepada perannya, kepada scene-nya, tapi keseluruhan cerita pelajaran hidup yang mau disampaikan kepada audiens. Jadi ada beda antara mengayuh sepeda dan bersepeda. Maka kita perlu bersepeda. Mengayuh sepeda mungkin ketika kita kecil kita bisa imbang saja, jalan ke depan saja, itu sudah mengayuh sepeda. Tapi kalau bersepeda itu ada manuver-manuvernya. Di sana ada kecerdasan konteks, ada kecerdasan macam-macam. Nah, maka jangan kira bahwa ketika kita ini memainkan sebuah peran tidak membutuhkan kecerdasan-kecerdasan konteks itu. Karena bagaimana ketika kita berekspresi menatap pemain lain yang sedang acting, itu mengirimkan sebuah pesan kepada audiens, kesan kepada audiens, meaningful atau tidak. Waktu misalnya Anjani melihat percakapan para monyet-monyet itu kemudian seolah ikut itu. Itu belum. Artinya seorang Anjani, seorang Dewi Anjani tidak seperti itu ketika melihat percakapan orang. Atau raksasa yang kepo dengan pembicaraan. Ini Rahwana apa itu? Sampai maju-maju. Kan nggak seperti itu. Nah, kemarin itu it's okay karena itu adalah cemplungan pertama kita di Play-Doh. Dan nggak apa-apa. Bagaimana ketika selazimnya, sewajarnya ketika kita
ada orang lain ngomong kemudian relate sama kita tuh dia. Kalau tidak seperti apa, kalau iya seperti apa, sampai sedetail itu. Kita perlu riset dan kita perlu membangun suasananya sendiri. Metafora berikutnya adalah bedakan antara menyanyi dengan bernyanyi. Contoh menyanyi itu saya. Contoh bernyanyi itu Citra Utami, Vita Lopez, Melisa itu bernyanyi. Menyanyi itu mungkin sekedar meneriakkan atau melentingkan nada, mengartikulasikan nada, dan saya itu masih mengontrol di sini seperti apa dan masih ada pengen bagusnya, ya itulah menyanyi. Sementara bernyanyi itu betul-betul berdialog, berkomunikasi dengan nada. Dan komunikasi itu bukan cuma di sini kan, tapi juga dengan hati, dengan jiwa, dengan segenap hormon, segenap fisik kita. Itu namanya bernyanyi. Nah, maka latihan kita ini nanti bukan sekedar menyanyi, tapi bernyanyi. Bagaimana bernyanyi? Kayak tadi, bukan hanya mengayuh sepeda, tetapi bersepeda. Bukan hanya menyanyi, tetapi bernyanyi. Dan bukan memainkan cerita, teman-teman. Kita tidak sedang memainkan cerita. Kita ini sedang bercerita. Nah, mudah-mudahan tiga metafora ini menjadi patokan secara filosofis di dalam pikiran kita, secara prinsip bahwa kita ini bukan sekedar ngomong, bukan sekedar melantunkan kalimat, tetapi sedang memang berkomunikasi, sedang bercerita, bercerita kepada penonton tentang diri kita. Dan kita bukan dalam rangka menyampaikan ajaran, tapi kita mengajarkan. Kita ini mengajarkan. Beda kan antara menyampaikan ajaran dengan mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti ya memang betul-betul kita, diri kita. Bukan berarti kemudian Sarpaneka karena beingnya itu adalah raksesi yang penuh dengan kedengkian, kemudian itu menjadi sesuatu identitas pada diri dan kemudian mengajarkan tentang kedengkian, tentang nafsu, bukan. Tetapi melalui peran itu, Mbak Diah sedang mengajarkan kepada audiens bahwa ketika seseorang memiliki sifat-sifat seperti Sarpanika ini, itu menimbulkan kehancuran. Jadi Mbak Diah bukan sekedar membaca skrip, kemudian mengulanginya kembali dengan penuh penghayatan, melotot keras dan segala macam, tetapi di sana itu ada ajaran. Mbak Diah sedang mengajarkan. Para raksasa sedang mengajarkan. Barista sedang mengajarkan. Uni Nasi Padang sedang mengajarkan. Customer sedang mengajarkan. Dancer sedang mengajarkan. Kita semua ini sedang mengajarkan, bukan menyampaikan cerita, bercerita dan mengajarkan. Nah, maka indikator-indikator sederhananya untuk kita cek sendiri dalam diri kita, cek ada pertanyaan-pertanyaan apa di dalam pikiran kita yang sedang kita jawab. Aku ini bisa nggak ya? Jawabannya apa? Kalau masih bertanya, aku ini bisa nggak ya? Itu berarti bereskan dulu itu persoalan. Karena jawabannya pasti bisa. Efficacy, self-efficacy. Itu dibangun dari self-esteem plus self-confidence, skill, pengalaman, latihan. Nanti jadi self-efficacy. Keyakinan bahwa saya bisa. Kemudian cek
Aku masih pengen bagus nggak ya? Percayakan saja pada proses teman-teman. Semakin kita sering latihan, semakin banyak kita menemukan area to improve, semakin kemudian kita me-improve-nya, nanti akan bagus dengan sendirinya tanpa kita perlu, gue pengen bagus nih. Nanti akan bagus. Kalaupun gue bagus nggak ya, itu mintakan feedback saja kepada dalang, kepada sutradara, kepada teman-teman. Tadi gue gimana? Udah rasanya udah natural atau enggak? Itu boleh kalau kalau dalam rangka untuk meminta feedback. Tapi ketika saya misalnya waktu bernyanyi itu sampai Mbak Rianti Erning Praja itu tahu aspirasi itu secara teknis udah bagus, tapi wajahnya nggak, tapi ketika bernyanyi nggak enak dilihat. Kenapa? Karena Mas Pras itu pengen bagus. Oh, langsung saya sadar, oh iya ya, istighfar saya. Begitu saya sekarang mengulangi video-video nyanyi saya sekian tahun yang lalu, ya, hello, iya wajah begini memang nyebelin ya. Jadi waspadai ingin bagus dan waspadai ingin lucu. Seperti juga yang dikuatkan oleh Mas Asad. Kalau teman-teman yang pernah ikut Next Level Public Speaking-nya Mas Bri GS itu sudah sangat khatam sebetulnya soal-soal seperti ini, bahwa jangan pernah kita sengaja melucu, karena melucu itu bukan sebuah acting tetapi dia sebuah kematangan jiwa. Jadi orang yang matang jiwanya, dia lucu dengan sendirinya. Nah, sehingga hati-hati juga, waspadai bahwa kita ini taking from audience. Kita ingin ditepuk tangani, kita ingin dipuji, kita ingin branding. Itu nggak usah dipikirkan. Itu hanyalah dampak dari value yang kita berikan nanti kepada audiens. Sehingga kita sama-sama mengingatkan diri bahwa we are giving a gift to audience. Bahwa Hanuman Mencari Cinta ini adalah hadiah untuk audiens. Hadiah, memangnya kita mau memberikan hadiah itu seadanya atau penuh cacat, tidak bagus, tidak precious, tidak berharga. Pastinya kita nggak pengen. Kalau kita nggak apa-apa, kasih yang ya udahlah, yang bagus buat kita, yang nggak bagus buat tetangga. Berarti ada something di jiwa kita yang perlu kita bereskan. Nah, maka kita sesehatnya, kalau kita sehat, kita pasti ingin memberikan yang terbaik kepada audiens. Tapi hati-hati, nanti ada jebakan-jebakan perfeksionis yang juga perlu kita waspadai, karena orang perfeksionis pada dasarnya orang yang tidak memiliki self esteem, karena dia meletakkan kesempurnaan proses dan hasilnya pada keberhargaan diri dia, sehingga dia tidak boleh salah, tidak boleh, harus flawless. Nah, maka yang kita berikan adalah being dan doing kita. Kita memberikan value. Value apa? Pertama, yang mau kita berikan kepada audiens, sebetulnya sudah ada sekian belas, itu sudah ada di materi briefing yang dulu ya. Seingat saya sudah pernah, tapi saya rangkum saja beberapa hal yang penting buat kita ingatnya gampang. Yang pertama, perspektif yang kaya tentang cinta. Bahwa cinta itu macam-macam. Cintanya Sinta, cintanya Rama, cintanya Lesmana, cintanya Rahwana, cintanya Kumbakarna, cintanya Wibisana, cintanya Hanuman, cintanya Sarpaneka, cintanya Betara Guru, cintanya Dewi Saraswati, cintanya Dewi Agni, cinta Eyang Resi,
cinta sang pengembara kehidupan, Brahmanawati, sang sang musafir, bahkan cintanya seorang barista, cintanya Unipada, cintanya customer, cintanya SPG. Itu adalah itu adalah definisi-definisi cinta yang kita kita berikan kepada audiens. Dan banyak juga pelajaran antara lain bahwa ya love is life is about love story, tentang cerita cinta. Kita mau membuat love story apa dalam hidup kita, dan bahwa cinta itu adalah sebab. Karena cinta maka kita mau dan memampukan diri untuk bertanggung jawab. Cinta adalah isi. Marah bukan berarti tidak cinta. Justru orang cinta itu makanya marah. Kalau dia sampai tidak marah, malah jangan-jangan dia sudah tidak cinta lagi. Karena lawan dari cinta bukan benci, tapi lawan dari cinta adalah tidak peduli. Nah, banyak yang nanti learnings tentang kehidupan, tentang cinta yang kita berikan, kita persembahkan kepada audiens, dan perlu sampai. Jangan sampai kita udah punya maksud, ternyata nggak sampai. The meaning of communication is the response you get. Akhirnya, ya kita hanya membuang-buang biaya, membuang-buang waktu, karena pesannya itu tidak sampai. Untuk sampai bagaimana? Nah, itu jalan sebesar kita. Sehingga ketika kita menghayati ceritanya, kita menghayati filosofinya, kita menghayati makna-maknanya, kita menghayati kenapa ceritanya seperti ini, kita kemudian bertransformasi, kita sendiri duluan punya pelajaran itu, duluan mengubah diri, duluan punya kesadaran, duluan bertransformasi, maka kita menjadi best love person. Being kita adalah pribadi yang penuh cinta, tidak kekurangan cinta. Kita menjadi pribadi yang penuh cinta. Nah, mari kita kita uji kita secara bersama-sama menjelang sampai nanti pagelaran di tanggal 7 Desember. Proses kita berlatih ini gimana? Apakah kita sudah berlatih itu dengan penuh cinta as a person that kita tuh punya banyak cinta di sana. We are best loving person. Sehingga ketika menjadi person yang penuh dengan cinta, kita bisa mencintai. Kita bisa memberikan cinta dan akhirnya tanpa perlu kita pikirkan, orang akan mencintai kita. Kita akan mendapatkan cinta dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari customer kita, dari bos kita, dari jadi jangan dibalik. Kita ingin dicintai, justru kita menjadikan diri kita be love person, kemudian do loving, dan kemudian kita akan get the best love. Dengan kata lain, kita ingin kita sebagai pemain memiliki atau kita menjadi better person, better life. Begitu juga dengan teman-teman atau audience. Mereka menjadi better person dan better life. Better life with MCI, yaitu teman-teman MCI kita. Nah, apa yang kita dapat akhirnya setelah kita memberi? Ya, kita mendapatkan experience, kita mendapatkan understanding, kita bertransformasi dan akhirnya hidup kita pun berubah. Saya ingat sekali teman-teman yang terlibat di GKS, Gatot Kaca Stres itu banyak yang mengalami perubahan hidup. Ada yang kemudian berdamai lagi dengan ibunya, dengan pasangannya, lebih apa gitu dalam pekerjaannya itu ada banyak cerita yang saya dengar dari pemain-pemain Gatot Kaca Stres 8 tahun yang lalu. Mengalami transformasi dari keikutsertaan di dalam panggung Gatot Kaca Stres. Nah, ini pengantarnya, pengantarnya setengah jam lebih 35 menit. Dan sekarang kita namanya diskusi, teman-teman sudah diberikan naskah masing-masing. Adakah
pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan atau sesuatu yang mau direncanakan, boleh berbagi dengan kita. Tapi sebelumnya saya ngobrolin dulu tentang rehearsal offline pertama kita ya, teman-teman ya. Secara umum, secara umum pada saat rehearsal pertama itu kita memang masih kagok, kita masih pokoknya asal bunyi. Kita belum memainkan sebuah cerita, kita baru me- memainkan tugas saja. Kita belum menyampaikan sebuah cerita yang utuh kepada audiens. Secara umum yang lebih siap itu adalah klaster yang klaster Mas Iwel ya, yang beberapa kali latihan di rumah Tias. Mas Andra saya lihat juga dengan pengalamannya itu, makanya Mas Asad kan mengatakan, wah ini ada harapan, ada harapan. Artinya ada harapan kita, tinggal nanti kita banyak improvement dan tanggal 19, 27 itu kita akan latihan per klaster yang memang berhalangan dan itu memang tidak bisa diakalin kembali, ya sudah, kita sama-sama acceptance dengan situasi itu. Tetapi yang bisa itu adalah kesempatan untuk kita menginternalisasikan naskah itu dan mengartikulasikan ke dalam cerita, bercerita. Nah, sementara itu dulu pengantarnya, teman-teman, apa yang mau didiskusikan dan ditanyakan? Monggo. Yang yang dari latihan pertama itu semacam sudah agak dapat itu Rama, kemudian Rahwana, kemudian Wibisana, Hanuman. Hanya Hanuman ini masih dikulik karakternya karena Hanuman di latihan pertama kemarin itu sangat sangat sufi. Nah, di tingkat yang lebih tinggi adalah seperti Semar. Dia sufi, tapi lakunya itu betul-betul menjalankan kelakuan punakawan. Tapi dia sufi, Semar itu. Jadi bagaimana sang monyet ini ada kelakuan-kelakuan monyet, tapi sufi. Karena ceritanya di sini nih Hanuman mencari cinta adalah Hanuman itu berproses menjadi sufi. Nah, sehingga kegalauan-kegalauan di awal itu ditampakkan jangan langsung bijaksana, tetapi lama-lama kemudian di ujung itu menjadi bijaksana. Nah, tafsir saya seperti itu. Nanti bisa kita elaborasi sambil minum teh tentrem. Kemudian itu bisa dijadikan patokan ya, yang tadi saya sebut. Sementara area to improve yang masih banyak PR-nya itu ya teman-teman di Sintiga di Dandaka Trade Center. Teman-teman di Dandaka Trade Center mungkin bisa melihat rekaman atau video Gatot Kaca Stres di Sin Rakyat di YouTube channel Komunitas Provokasi. Nanti bisa dilihat, ya itu minimal seperti itu, tapi harus lebih dari itu. Ini sebuah
bukan keharusan ya, tapi kebutuhan kita lebih dari itu. Tapi minimalnya seperti rakyat di Gatot Kaca Stres. Ngalirnya itu meskipun patah-patah tapi dapat. Assalamualaikum, izin bertanya. Boleh, Anggada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Oke, khususnya saya sebagai Anggada, ini memang belum totalitas sekali ya, karena masih dalam pembacaan teks semua ya, masih reading. Ya, Sehingga untuk menjiwai suatu karakter itu kan banyak sekali apa kita mengambil dari sumber-sumber. Cuma untuk karakter-karakter penokohan itu sendiri sulit untuk dicarinya. Mungkin kalau karakter apa untuk sifat-sifatnya mungkin kita bisa searching, tapi untuk eh, sebagai karakter asli Anggada itu dari teknik berjalannya ya, teknik nanti kan di pagelaran itu pasti ada keluar dan masuk ya. Nah itu sehingga kayak kami dari kelompok Kera ya yang ada di scene 5 ini merasa karakter kita ini apa ya masing-masing seperti Anila dan Jembawan juga waktu kita menemukan Hanoman ya menemukan Hanoman lagi berdiskusi sama Anjani secara otomatis si Kera ini sendiri apa si Anggada ini untuk menyamper atau mendatangi Hanoman itu mungkin ini larinya ke acting ya atau gaya dalam yang melihat improvisasinya lebih bagusnya apa memang bergaya dengan gaya-gaya monyet asli atau bagaimana. Nah, itu aja Dalang. Terima kasih ya, sebelumnya. Assalamualaikum. makasih, makasih. Nah, wayang itu pada dasarnya kan personifikasi, person. Memang kita Hanuman Mencari Cinta ala komunitas provokasi itu belum punya patron, belum punya pakem apa-apa selain eksplorasi. Jadi, mari kita sama-sama bereksplorasi, bereksperimen kreatif untuk menciptakan sebuah karakter apa. Nanti akan ketemu. Nah, justru ini yang nanti pada saat latihan cluster kita akan mulai bentuk, teman-teman. Gak apa-apa, tapi juga jangan terlalu monyet-monyet amat, karena bagaimanapun juga ceritanya Anggada Anila ini kan seorang seorang satria, seorang satria. Nah, maka bagaimana seorang satria, tapi juga dalam bangsa kera, Wanara, bangsa Wanara, tapi satria. Nah, seperti apa? Terus terang saya juga belum punya patokan-patokan. Inilah demokrasi kita. Silakan Anda membangun. Nanti baru setelah ditampilkan dalam latihan, baru nanti kita akan jahit. Seperti Hanuman, Caep. Oh seperti itu. Ah, ternyata perlu nih ada intervensi-intervensi khusus, ada mix lagi karakter yang perlu ditambahkan. Gitu, Nanang. Jadi nggak apa-apa berdasarkan tafsir masing-masing saja dulu. Berdasarkan riset masing-masing, kemudian tampilkan. Nanti akan dari latihan ke latihan akan ketemu. Gitu, Nang. Oke, thank you. Seperti pada saat Gatot Kaca stres, saya mengalami banyak surprise. Ketika ternyata, oh, Bagong itu bukan begitu pakaiannya. Oh, ternyata para dewa-dewi itu bukan seperti itu. Oh, ternyata Dewa Siwa Hari Subagio itu seperti itu tampilannya. Itu surprising buat kita. Nanti juga akan ada Mas Asad lah dengan pengalamannya nanti seperti apa kita membangun karakter. Karena ini akan termanifestasi dalam dalam kostum teman-teman. Semalam itu kita sudah data ada 20-an yang standarnya pakai kostum wayang dan sisanya itu macam-macam. Bisa pakai manset, bisa pakai wig doang atau segala macam itu. Jadi bebas, bukan pakaian wayang. Cuma nanti jadinya seperti apa kita sambil jalan. Ada lagi?
Ada kesulitan apa, teman-teman? Kombras, Ya, Bung Karno. ya, silakan, Mas Kukum. Eh, Kemarin waktu latihan kemarin kan saya lihat Mas Inung sebagai Wibisana itu sudah memperlihatkan sebuah apa ya konflik batin gitu ya. Sementara kalau saya menginterpretasikan Bung Karno ini, dia ini tidak punya konflik batin dalam artian mana yang harus dibela lebih dulu. Dia seorang yang udah tetek gitu ya dalam dalam menempatkan dirinya di antara eh, pasukan Rama dengan Rahwana. Mhm. Jadi eh, saya mungkin agak lagi sedang berpikir bagaimana membuat sebuah dialog antara seorang yang sudah dejek gitu dengan prinsip hidupnya dengan Wibisana yang pada saat itu terlihat masih bergulat dengan eh, dengan dengan situasi yang dihadapi. Nah, mungkin Pak Dalang bisa memberikan masukan gitu ya. Ya, kalau dari saya sebetulnya kemarin Kumbakarna itu dalam dalam dialog itu sudah pada secara shape itu ya begitu. Jadi Kumbakarna itu kan cuek. Dia nggak setuju Iya, dengan Rahwana, tetapi ya wes lah. Akhirnya tidur apa segala macam. Tapi sebetulnya dia sudah punya sikap. Dan ketika sikap itu sudah mulai dia tunjukkan, dia nggak terlalu banyak bicara sebetulnya. Nggak terlalu gundah seperti Wibisana, karena sudah jelas baginya. Dia tidak setuju, dia tidak membela Rahwana, tapi oh oke ini saatnya aku membela negara. Cuma tinggal kekakuan-kekakuan yang kemarin itu tinggal diluweskan saja, Mas. Jadi hmm, Mas Budi tinggal meluweskan diri. ya, ya. Terus satu lagi, ini bukan ini. Eh apa kan ada beberapa dialog ya yang antara saya dengan Wibisana, antara saya dengan Mas Inung itu beberapa dialog kalimat-kalimat yang eh, Mas Inung lupa sampaikan. Akhirnya tapi kayak misalnya kayak semoga husnul khotimah itu sebenarnya menurut saya kalimat itu bagus harus disampaikan Ya, hanya bagi kemarin saya. setelah saya lihat dalam Heeh, keadaan Mas Inung nangis itu mm-mm. malah nggak cocok kalau dia mengucapkan dan semua diambil Mas Budi Dewo kemarin sudah bagus. Menurut saya udah cocok. Jadi Budi Dewo in Karena your name. Kemudian Pak semoga Sutradara bilang saya mengambil dari dialognya Mas Inung. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti pada saat latihan kita akan putuskan aja. Tapi kalau saya Siap, lihat kemarin udah pas karena Mas Inung dalam kondisi menangis dan kalau dia ngomong semoga husnul khotimah berisiko tidak artikulatif dan itu mengganggu penonton juga bisa itu. Justru peran Mas Inung ketika bergulat dengan batinnya dan sedang emosional itulah tetap dipelihara sampai selesai. Nah, Mas Budi Dewo yang lebih matang sebagai kakaknya dan sudah punya sikap yang jejak, ya sudah bercanda juga akhirnya kan. Ya semoga husnul khotimah. Itu malah cocok kemarin. Artinya latihan bisa jadi akan mengubah skrip. siap, siap, siap Oh, Kak Dalang. teman-teman lain silakan. eh Sinta Mas. Mbak Sinta, monggo. Oke. Saya itu hanya takut salah persepsi ya. Sambil sambil mencoba menjawakan kembali dialog-dialognya karena kan eh, kurang Jawa kalau menurut saya. Tapi tidak merubah makna ya, cuma menjawakan beberapa kalimat begitu. Cuma kalau saya baca terus-menerus itu selalu yang ada di pikiran saya memang Sinta tuh semanja ini ya gitu. Semanja ini, se-selfish ini, terus kan agak-agak annoying juga gitu. Memang begitu ya? Iya, dalam dalam lakon kita, iya. Kalau dalam lakon aslinya kan sangat anggun, sabar itu.
Nah, ini memang diciptakan seperti yang kemarin. Dan the best actingnya itu adalah ketika meludahi Rahwana itu saya sangat suka itu. Iya, saya juga suka, suka sekali. Baunya nggak hilang itu baunya. Tapi berarti bener ya Mas ya, berarti memang aleman gitu ya, Ya, aleman-aleman jengkelin gitu ya. ya, ya. Oh, oke Ya, oke. kan Siap. Sekalian mau cerita kita ini menambahkan kan, Mas Pras, bentar. Oke. Cerita kita ini kan memang sudah hack dari cerita aslinya gitu. Ini Ah, cerita komunitas provokasi. ya Ya, ya Mas, ya. Mas, siapa tadi Mas Rahwana? iya. Ya. Sekalian mau menanyakan, itu memang Sinta itu nanti akan ada momen dia juga bocor dalam artian ya bukan Mm-mm. hanya manja tapi juga ada kelucuan atau memang tetap dibangun ya cuma annoying, manja, selfish atau ada unsur di mana dia oh ternyata ya oh, edan juga gitu misalnya kayak gitu Mas. Iya, dan memang makanya kita mencari dari awal dulu sosok Sinta itu kan bukan Sinta yang model-model anggun segala macam, tapi Sinta yang makanya waktu itu kan Maida kan waktu dulu kan hancur itu. Nah, memang Sinta itu kita bikin seperti itu. Hmm. Nah kalau kalau yang ini yang saya rasakan ya artinya karena nanti kan Cinta itu akan banyak bermain dengan Rahwana dan juga Rama gitu. Hmm. Saya merasanya kemarin Cinta itu memang belum memunculkan di bocornya, tapi lebih ke annoyingnya, tadi manjanya, selfishnya gitu. Tapi kayak belum. Nah itu saya nggak tahu apakah memang dibangun. Oh, Cinta itu nggak bocor gitu. Tapi kalau memang mau dibangun bocor, berarti perlu ada kelucuan atau ke oh nggak teli juga nih orang nih, misalnya kayak gitu. Nah apakah seperti Ya, Mm-mm. maka nanti pada tanggal 27 dieksplorasi lagi Mbak Andri. Jadi gini, Oke. di awal itu sosok Sinta yang manja, karena kan pengen ganti handphone. Mm-mm. Kemudian ketika Mm-mm. di Alenka itu sosok yang memang kesel, nggak suka sama Rahwana, makanya nyebelin. Mm. Nah, mungkin tinggal beberapa komedi-komedi yang bisa dimainkan selain meludahi ya, itu sebenarnya komedi yang bagus itu. Nah, apalagi, tetapi jangan sampai merusak kekesalan atau kebencian atau ketidaksukaan Sinta kepada Rahwana. Mm. Nah, ketika setelah mau diselamatkan, itu menjadi wanita yang nyebelin bagi Rama karena nggak mau ngalah di awal sebelum Mm. dinasihati sama Dewi Agni. Nah, setelah dinasihati dengan Dewi Agni, muncullah state sadar, kesadaran Mm. itu. Udah, selesai. Ya, oke Mas. Oke, ada lagi? Kalau buat pembeli itu gimana? Oh, Nah, saya kalau nggak salah ya, saya sudah mengganti Rifki dari pembeli menjadi lelaki lusuh. Jadi nanti Rifki datang ke situ cukup dengan kaos yang seadanya dan celana pendek sedengkul lah itu, supaya auratnya jadi tetap di scene 3 ya Om? ya. Tetap di scene 3 ya? Ini sampai saat ini loh ya. Hmm, Kita 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 nggak tahu nanti setelah tanggal 3 kan ada kemungkinan bisa jadi ada yang mengundurkan diri, ada yang baik. mau nggak mau kita hentikan karena berisiko. Nanti baru kita putar lagi. Tapi sampai dengan saat ini, Rifki saya geser ke lelaki pembeli lusuh itu dengan gaya yang nggak meyakinkan tapi banyak duitnya. Nah, gimana tuh? Hmm. Menghayati orang kaya tapi nggak meyakinkan gitu. Seperti sekarang Nah, ini itu kan sebetulnya kan. cari kayak gitu, Ciela. Kayak Maka nenteng nenteng kresek itu isinya duit. Nah, iya. duitnya siapa? Duitnya Rifki sendirilah. Ngapain kita kasih duit ke dia? Orang udah kaya dari game.
Eh, menyambung dari Kang Rifki ya Om. Ini terkait dengan scene 3, scene kolosal di antara scene-scene kolosal. Artinya tantangannya adalah pada saat nanti di stage ini kalau kita melihat saat nanti di stage. Di satu sisi ada percakapan yang memang di-highlight mulai Mhm. dari SPG Parfum, kemudian yang mencoba itu. Pun demikian juga keramaian keriuhan pasar yang tempo hari Om bilang ada sound effect. Nah itu tentunya akan ada permainan di mixing nanti ya Om. Ya, Kemarin itu sempat, aduh ini bagaimana cara meriuhkan dan di satu sisi highlight percakapan. Maka si tiga ini kan kita ada rencana untuk online dulu Om. Berarti scene 3 ini perlu dari detik ke detiknya itu siapa bicara apa dan diklinkan aja seperti itu. Nanti yes. pada saat latihan gabungan itu mungkin ada khusus satu untuk yang scene 3 ini dedicated secara sound effect-nya seperti apa, nuansa pasarnya mana yang highlight, mana yang seperti itu. Dan kemudian untuk blocking. Nah, blocking ini kan kita ingin menggambarkan suasana pasar tampak ke penonton dan si pembeli ini tidak memunggungi penonton sehingga nanti perlu layout pasar sepertinya ya Om. Ya, Seperti betul. layout bukan pasar apa? Mall ya, Dandaka ya. Ya, Ah, layout Dandaka. Jadi itu mungkin PR-nya untuk scene 3 memuluskan s- secara naskah dan juga layout siapa posisinya di mana dan ngobrolnya seperti apa. Sama ada beberapa yang perlu finalisasi artinya begini Om. Kan ini juga sampai kemarin terakhir ada Mbak Tiwi masuk sebagai pembeli. Kemudian nanti kita tuh kemarin belum final itu yang Padang. Nah, itu belum final. Jadi kita kan mau nyusun nih supaya final saja Om seperti apa karena supaya ya bisa mulai walk on dengan sesuatu yang meskipun tetap ada ruang-ruang fleksibel karena kan ini juga area space scene 3 ini space untuk sponsorship juga nanti kalau misalnya ada sponsor apa kita bisa simple simpen di situ gitu. Mungkin itu Om. ya. Jadi saya sementara masih ngikut adegan-adegan yang sudah ada ya. Itu kan Hmm, yang nyusun teman-teman sendiri. ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba terjadi perubahan, karena misalnya gini, ini kok kayaknya masih terlalu plain ya gitu, masih terlalu Hmm, basa-basi, kok belum masuk ke esensi atau sesuatu yang boom, yang whoosh gitu. Tapi kalau nanti hmm, ketemu, kayak di GKS itu kan hmm. dari tukang sayur, adegan tukang sayur, adegan si dibajakan, kemudian adegan Pengemis, adegan pengemis, apa? pengemis. Adegan jamu, kemudian Kamu. adegan pakaian, itu kan Hmm, signifikan semua itu. hmm, Dari satu ke yang lain itu hiburan sekali. Nah, besok itu jangan sampai juga ini hanya figuran yang sekedar mengisi, menunggu ya. menunggu Rama sama Sinta datang. Nah, jangan. Hmm, Kalau hmm, nanti ketemu idenya apa, boleh diubah. ya. Tapi nanti Hmm. setelah tanggal 3 jangan ubah, risiko. Iya, Risiko. iya. Jadi sampai dengan tanggal 3 ini masih bisa kita ubah lagi. Hmm, hmm. Termasuk karakter dari Jatayu yang kemarin itu lekong tulang lunak itu ada masukan supaya kita tidak menormalisasikan seperti itu Ya, ya nggak apa-apa kita setuju. kembalikan kepada situasi pada Normalan. pada kemajuan dia. Ya, ya. Saya Karena kan membayangkan, tantangannya saya membayangkan ya. barista itu ada di sebelah sini. Ini kalau panggung teman-teman sedang melihat saya panggung Hmm. ada di sini. Kenapa? Supaya ada kesempatan yang jalan agak panjang, yang Ya, ngomong di sini duluan kan. Karena kalau hmm, barista Uni Padang ada di dari sini, sini. nanti dia dia langsung begini kan Ya, kurang. ya. Dan jadi penting untuk mengkurasi apa yang mau disampaikan sehingga walaupun dalam kalimat yang pendek namun punya pesan. Apalagi tadi Om mengingatkan bukan hanya mencerita memainkan cerita tapi bercerita. Sekali like ke pop up ideas untuk benar-benar dirawat sentence-nya atau kalimatnya dari masing-masing event itu pembeli gitu. Ya, betul.
Terima kasih. Ada lagi? Izin Saya bertanya, Om. Mas. Oh, monggo Mbak. Silakan. Monggo. Tadi duluan Mas Andra, setelah itu Mbak Lia. Silakan Mas Andra. Ya. Oh, mau bertanya terkait scene 9 Mas yang perang Ya. itu eh, kalau yang saya perhatikan kemarin itu kan terlihatnya perangnya itu memang single fighting ya. Jadi artinya bergantian. Ini sama ini dulu, terus mundur, ganti ini sama ini. Mhm. Atau memang nanti itu perlu. Jadi kayak waktu GKS dulu kan bersama itu. Jadi kayak brutal. Eh, jadi kayak seolah-olah perang dengan banyak. Kalau kemarin itu kan den satu sama den satu gitu. Jadi kayak seperti itu kah? Dan saya memang kemarin agak kebingungan. Rahwana itu dalam konteks ini bersama dengan Rama itu langsung ngopi atau minum atau tetap ada perang dance juga gitu. Makasih Mas. Ya, kalau di GKS ingat saya juga walaupun sama-sama tetapi maju-majunya kan dialog-dialognya Hmm. Ya, ganti-ganti. saut-sautan. Nah, mulai dari siapa dulu kemudian muncul Falak terus si Kurawa itu dan seterusnya itu masing-masing satu-satu akhirnya wrrr bareng-bareng. Nah, di scene 9 ini sama. Jadi dua pihak berhadapan, masing-masing di sini ada supporternya yang nanti akan tepuk tangan, weh, itu. Kemudian ya akan satu-satu, mulai dari raksasa, kemudian Gundala, Sri Asih, sampai dengan anak STM dan anak SMA, kemudian Anggada dan Wibisana, tapi itu hanya dialog saja, perang dialog. Nah, begitu udah mau perang fisik lagi, akhirnya ditengahi oleh yang resi. Wah, ini udah nggak zaman perang inilah, ini inovasi lah gitu. Kan dia kan inovasi kan, Mas Indra kan. Hmm. Jadi kita sesuaikan, akhirnya Mas Indra yang atau yang resi yang memulai untuk ya saling minum kopi itu. Jadi nggak sempat perang secara betulan. Tapi kita lihat juga pada saat latihan, kalau itu kurang hype dan perlu ada perang brrr dulu, wah, chaos, nggak apa-apa. Sekitar 10 detik chaos gitu. Kemudian prit yang resi datang. Maka Siap. maka Makasih Mas. maka klinik tanggal 19 dan 27 itu tempatnya kita kemudian masing-masing scene itu kan mendapatkan waktu 1,5 sampai 1 jam, 1,5 sampai 2 jam. Jadi disitulah betul-betul kita matangkan sehingga tanggal 3 itu sudah dengan adegan, dengan cerita dan skrip yang baru. Maka setelah tanggal 27 atau setelah tanggal 19, scene yang di 19, besoknya mungkin saya sudah bisa perbaiki kembali naskahnya. Gitu. Makasih Mas. Sama-sama Mas. Silahkan Mbak Lia. Ya, terima kasih Om. Menyambung tadi yang ditanyakan dan disampaikan Kang Pur yang scene 3, Om. Mhm. Yang di Dandaka Trade Mall itu saya agak kurang masuk memang kayak kayak kurang bisa apa ya memakai state atau kemudian memerankan karena masih agak bingungnya tuh gini. Biasanya kalau kita ke mall itu relate yang dipajang begitu, ada pakaian, semisal ada tas sepatu gitu, terus kemudian ada parfum ya masih relate terus tapi kayak ada tukang cilok, terus kemudian ada nasi Padang itu kayak ini di mana ya ini sebenarnya kebayangnya malah jadi kayak kebayang Malioboro nih kayaknya gitu kan, bukan mall begitu. Karena di situ ada situasi-situasi yang kemudian nanti latar depan itu menjadi latar belakang gitu. Pun di dialognya ini dengan pertemuan ini saya sudah malah jadi tune innya di sini gitu. Gini Om, se sekaya-kayanya atau se ininya gitu ya, seborju-borjunya orang yang mau beli apa beli memutuskan beli mobil gitu, kayaknya tidak langsung di situ di tempat itu keluarkan semua. Enggak, sebenarnya dia sudah punya pilihan bahkan udah misalkan dengan marketing ini cuman ke situ cuman kamu punya diskonan lebih besar enggak dari yang
selama ini journey saya ke tempat-tempat yang lain, lebih ke situ. Ataupun ketika membeli sesuatu kayak misalkan di mall, lihat ini sebenarnya sudah ada referensi di Topee, di Shopee. Nah, yang relate dengan yang saya alami sendiri, terus kemudian yang sekarang sedang terjadi seperti itu supaya nyambung dengan perasaannya si penonton gitu. Sebagai ada pesan yang disampaikan si pembeli begitu. Begitu Om. Ya. Mbak Lia Mohon udah apa ya? baca Ya, skrip terbaru? Udah kenapa? baca skrip terbaru, Mbak Lia? Belum Om, ini aja baru terpikir ya. Udah. Tapi dari waktu kita latihan di sana itu di Taman Ismail di tanggal yang kemarin itu offline itu, saya udah mulai gini. Ini kayaknya obrolan yang ini ada parfum penarik ini kayaknya kurang terlalu lebay sih menurut saya. Biasanya sih obrolan antar SPG itu palingan kamu parfumnya wangi banget, iya nih gitu kan, seperti itu aja yang natural gitu. Terus mau coba nggak? Nanti kasih tahu ya kalau lagi ada diskon. Biasanya sih seperti itu sih yang keluar yang muncul gitu, nggak yang sampai ini ada parfum penarik ini. Oh ya bener ada lagi. Terus termasuk yang saya keluarkan semua warna merah putih, kayak malah nggak bisa merankan gitu. Kalau kata-kata itu kayak nggak ke nyawa gitu, nggak ada nyawanya gitu. Mungkin begitu Om dari saya. Ya, pertama nanti Mbak Lia baca lagi dulu yang terbaru karena sudah tidak seperti yang dilatihkan sebelumnya. Kemudian ini juga bukan mall, ini sudah kita ganti dengan trade center. Trade center itu memang ada Campuran. di sini pakaian, di sini nasi Padang, di sini warteg, ya itu memang ada di sana. Kemudian juga kelebayan-kelebayan itu nggak apa-apa. Kalau lihat dari scene rakyat di GKS itu juga akan kelihatan memang itu lebay. Lebay tapi tetap natural. Nah, gimana itu? Nah, kalau misalnya nanti juga setelah melatihkan skrip dirasa kok kayaknya masih belum punya sense, belum punya feel, nggak apa-apa. Itu bisa jadi karena memang belum menyatu atau memang ya skripnya yang perlu diganti. Itu bebas nanti seperti apa. Dan maka dari itu di skrip yang terbaru yang Mbak Lia nanti akan baca setelah ini itu sudah berbeda. Yang datang itu Mbak Lia di situ jadi sosialita, sebenarnya sok-sok sosialita. Nah referensinya sebetulnya banyak drama-drama yang ada di TikTok, di Reels itu bisa jadi referensi juga. Kelebayan-kelebayan ya, itu kan memang lebay gitu, tapi ada pesan gitu. Dan kadang-kadang nggak masuk akal, tapi ya ada pesan di sana, ada kelucuan juga. Nanti itu nggak apa-apa seperti itu. Gitu Mbak Lia, Baik, terima kasih Om. sama-sama. Ada lagi? Ya, saya Pak Pras. Boleh, monggo Mbak Sar. Ada yang tanya, Sarpaneka. japri saya. Yang benar siapa sih? Sarpaneka, Sarpakenaka, atau Sarpanaka, atau Surpaneka? Semua benar, gue bilang gitu. Ya, makasih Pak Pras. Kemarin waktu latihan pertama itu memang yang paling membuat saya bingung adalah karena ini benar-benar yang kuat nanti ada di blocking. Yang di awal itu tuh karena ada penari, ada Rama dan Lesmana, kemudian Sarpaneka menggoda itu kan yang saya masih ragu-ragu karena eh, dialog di sini itu bagi Sarpaneka itu kan benar sifatnya itu penguat saja. Tetapi lebih banyak itu adalah blocking yang saya tangkap ya Pak ya. Yang saya tangkap adalah blocking, penyesuaian, kemudian bagaimana saya menggoda itu bisa berpadu sama, maksudnya bisa nyambung dengan penari. Nah pertanyaannya, saya ingin gambaran dulu Pak, mulai dari blocking dulu saja, sehingga saya akan mengerti ketika nanti kan karena saya untuk dancing itu juga perlu banyak menyesuaikan dan belajar juga ya eh, tentang menggoda menggoda Rama yang sedang eh, duduk tapi kemudian di depan juga ada penonton itu bagi saya sangat challenging juga gitu. Nah, gambarannya dulu Pak, blockingnya seperti apa sehingga saya menempatkannya baiknya seperti apa dan nanti penarinya juga rencananya seperti apa. Demikian Ya, Pak. pertama dialog tetap
menjadi sentral juga, Mbak. Ya, 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 karena di sana penonton tahu sifat-sifat dalemannya si Sarpaneka. ya, Dan kemudian di sana ada dialog aku goda, kemudian marah, ya, kemudian mengumpat. Sebenarnya ya, kemarin itu adegan terakhir itu yang belum belum teradegankan itu kan ketika Sarpaneka akan ku cabut kelaki-lakianmu itu terus langsung Lesmana begini kan nutup anunya gitu. Itu kemarin belum. ya, Jadi. ya, Nah, blocking prinsip dulu, prinsip bahwa dancers justru penguat Sarpaneka. Jadi teman-teman dancer bukan sentralnya, tetapi justru penguat Sarpaneka. Maka besok itu memang perlu diatur oleh para dancer, memberikan ruang kepada Sarpaneka ada di wilayah yang terlihat oleh penonton dia menari dengan godaannya itu. Tapi yang menguatkan adalah dancer. Jadi dancer bukan yang menggoda, dancer menguatkan. Karena dalam skripnya kan begitu. Yang menggoda ya, adalah Sarpaneka, tapi betul, dikuatkan diikuti oleh para dancer. Nah, betul. gimana tuh? Blocking kayak kemarin sudah lumayan. Nanti kita Mhm. tinggal cari tanggal 27 itu seperti apa kuatnya, jaraknya, kemudian temponya, Mbak. Jadi supaya tidak terlalu cepat dari marah langsung nyerang itu ada 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 adegan apa? Mikro adegan seperti apa yang nanti akhirnya penonton jadi tahu, oh itu marah, oh itu nyerang. Ya, ada dialog, ada Ya, dialog yang dan banding. keluar karakternya. Karena karakter Ya, itu tidak dibentuk saja oleh kata-kata dan gesture, tetapi juga nafasnya, intonasinya, tatapan matanya itu nanti akan berbicara semua. Om, Ya, izin menambahkan, Om. silakan. Ya, karena begini, kalau memang bukan hanya percakapan dan juga koreografi, ini kepikiran gini, pada saat rehearsal pun kita sudah membayangkan, mengimajinasikan, contoh saya dengan Sarpaneka itu ada sebuah adegan. perkelahian atau peperangan gitu, Hmm. membayangkan ada sound effect-nya, ada musiknya kan, Om. Karena Ya, memang belum dibuat saat ini untuk sound ya, effect-nya. Jadi betul. membayangkan bahwa setidaknya dibantu dengan ceng 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 ceng. Ini yang kemudian membantu kita ada jeda karena Hmm. kepikiran saya kalau misalnya kita belum bisa membayangkan bahwa di sini nanti akan ada sound effect, nanti perlu membiasakan dan apakah di latihan ke berapa begitu sudah masuk ada sound effect-nya sehingga kita bisa feel it, menyesuaikan koreografinya berdasarkan sound effect-nya itu, Om. Yang kebayang itu sih, Om. Ya, rencananya yang latihan tanggal 3 itu Mhm. saya sudah mengundang musik direkturnya untuk Mhm. dia. Sekarang udah saya kirim sih. Udah saya kirim. Nanti tanggal 20 RSC latihan di Rotelas. Dia juga sudah saya undang. Nanti akan diskusi banyak di sana. Nanti tanggal 3 dia observe dari scene 1 sampai selesai. Dan setelah itu mudah-mudahan tanggal 27 itu udah banyak yang jadi. Itu Hmm. bisa dipakai. Siap. Gitu. Ya. Rencananya begitu. Rencana ya mudah-mudahan tepat semua. Wah, so, so. Ya, ya. Makasih Oke, Pak Pras. Oke, thank Ya, you. berarti nanti saya Ada lagi? MC. Pak Pras, Ya. ya ini juga mau menambahkan juga sekaligus mau menanyakan, mengingat bahwa situasional yang nanti kita akan melakukan acting di sana itu kan ada perbedaan antara GKS dengan HMC ini ya, di Hmm. mana mengenai tonnya ya rencana waktu kita GKS itu kita menggunakan wireless, sekarang mikrofon atas. Nah, yang saya khawatirkan untuk vokal-vokal yang kecil ini bagaimana nanti untuk mensiasatinya Ya, kemarin ya itu itu. semalam ya didiskusikan juga. Jadi pada dasarnya standarnya adalah kita latihan dalam keadaan seolah-olah mic itu ada di atas. Jadi teman-teman mau nggak mau kita latihan suara perut. Untuk
adegan-adegan mikro itu sedang dipertimbangkan apakah pakai ini, termasuk dalang, termasuk misalnya Kumbakarna sama Wibisana kemarin semalam sempat dibahas, atau pokoknya latihan-latihan dulu seolah-olah memang kita apa adanya, semua ada di atas. Jadi nanti akan diputuskan sekitar tanggal 24 24 November apa akhirnya nanti akan siapa-siapa yang menggunakan mic, siapa-siapa atau tidak sama sekali itu nanti tanggal 24 Nanang. Hmm, tetap ada mic berarti Om ya. Mic-nya mic atas ya, tapi ada beberapa yang Earpiece, pakai ini untuk head mic. percakapan-percakapan yang itu menjadi percakapan Mantap. utama. Mm-mm. Karena waktu GKS itu ada sekitar 45 45 itu beginian sampai akhirnya bingung sendiri Pak ini. Musik Bocor Al. sound control sound engineer di atas. Wah, apa ini di mana kok belum nyala? Ah, Pras nanya, ya, mic-nya di atas, mic-nya di atas plus bisa ditambahin di depan, nggak ada kemungkinan itu nggak ya di sana? benar semua. Ada di depan, ada Hmm. di atas. Oh ya oke. Aman alhamdulillah. Mhm. Boleh nanya nggak? Udah nggak sih yang lain tadi? Apa itu? Saya mau tanya, udah selesai nggak yang tadi? Yang mana? Ya Ayo, yang sebelumnya, Ini penanya yang lain sebelumnya. udah Oh, beres sudah, sudah, nanyanya. sudah. Ya, udah. saya belum Pak, sedikit lagi Oh, maaf iya, maaf iya, maaf iya. ya. Monggo monggo Mbak Dia. Ah, tadi saya lihat kan ada sedikit perubahan di naskah yang ini. Mhm, Saya nggak ngerti maksudnya Pak sekalian. mhm. Ada aura komedian kurang job itu di konteksnya ini seperti apa ya Pak? Saya membayangkannya. Ya, gini, dulu itu kan waktu Rama itu Kang Arif itu kan memang pengurus DKM, Soleh gitu kan. Jadi sisa-sisa sisa-sisa skrip itu tentang kesolehan Mas Arif. Nah, waktu diubah di sini, ya karena sekarang Iwel, kan Iwel kan komedian, kurang job, ya sudah, langsung di itu aja. Oh, sangat relate dengan manusianya. Baik, Ya, siap. dengan pemerannya. Jadi banyak skrip yang saya sesuaikan dengan pemerannya. Iwel, kurang Oke. job, kemudian Sinta, wah sekelas calon wali kota, kan calon wali kota gagal juga kan, ya kan? Terus, Ya, ya, ya. Berarti saya bisa masukin dong, Pak, yang ini cuman kamu laki aja yang kawin berkali-kali gitu kan. Bisa masukin juga. ya bisa. Terus ada lagi ya nanti seperti Mas Indra tentang inovasi saya masukkan karena yang ini kan Mas Indra. Yang sebelumnya kayak Jambil itu saya masukkan sukses mulia itu saya masukkan. Ya, paham. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi itu sambil ngebully Mas Iwel, state-nya itu emang ngebully Mas Iwel. Jadi roasting lah, roasting Mas Iwel dia sebagai komedian kurang job. Ada lagi? Mbak Dia, ampun Mbak. Nah, Oh, silakan. nggih. Yes. Ya. Plus kemarin dari latihan yang di Usmar Ismail, aku sempat bertanya sama sutradara Mas Asad Mhm. tentang blocking. Mas Mhm. Asad bilang, boleh nanti di latihan berikut eh, kita akan bicarakan atau ada usul nggak. Nah, yang saya bingung sebagai Dewi Anjani itu masih bingung adalah dua hal memang. Satu, blocking saya ketika eh, Hanoman menyenandungkan kegalauannya. Mhm. Ada beberapa usul dari teman-teman, ada mobilisasi dari Dewi Anjani, tidak hanya duduk dan mengikuti gerak kepala isi dari senandung dari Hanoman. Yang kemarin saya lakukan, saya masih tanpa mobilisasi langkah, tapi duduk, tapi ketika Hanoman menyenandungkan langit, melihat ke langit, kepala kata saya ikut melihat.
Kemudian ketika menyenandungkan soal kata cinta, saya juga ketika Hanoman berpikir, saya juga menelengkan kepala saya berpikir, apakah cukup itu atau perlu disiapkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, selama ini manifestasi dari pesan yang saya sampaikan dari dialognya Dewi Anjani adalah hasil saya bertanya kepada teman-teman di Sin 5 juga, Dewi Anjani itu mau dipakai yang mana. Kemudian dari kisah wayang dari Cak Aep, kemudian Cak Aep juga bilang sarannya adalah ketika itu, Mbah, Dewi Anjani itu sebenarnya kan anggun. Tetapi dalam melakonkan ini tidak perlu anggun seperti Dewi Anjani di wayang karena ini memang cerita kita sudah diubahkan sesuai kebutuhan. Maka aku melakonkan Dewi Anjani itu ada sedikit dari manifestasi karakter saya ketika saya misalnya galau, gelisah, karena ini memang mengisahkan seorang ibu yang dalam gundah gulananya galau, khawatir atas satu jodoh anaknya, kedua atas suaminya yang anjapul, anak jarang pulang. Nah, apakah tetap begitu atau ada yang perlu diperbaiki atau diberi masukan atau gimana? Makasih, Pras. Thank you. Nah, kemarin itu sudah tepat kalau ketika Cak Aib atau Anoman itu bermonolog itu supaya yang lain itu freeze saja. Anjani itu seperti memandang anaknya dengan penuh kasih, tidak transference, tidak ikut seolah sedang berdialog dengan anaknya, karena anaknya sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi lebih nggak apa-apa duduk, nggak usah mobile, karena itu akan mendistrak penonton, biar penonton fokus kepada Hanuman saja, dan pandangan Anjani kepada anaknya adalah pandangan kasih seorang ibu yang mencintai anaknya. Jadi wajahnya senyum, tidak usah ekspresif, nggak usah ikut nengok atau menggelengkan kepala sesuai dengan alurnya Caep, tidak. Seolah listening to the Caep, listening to the Hanuman. Oke. Kalaupun ada nunduk sedikit, ngangguk sedikit, itu menunjukkan keanggunannya seperti itu. Tapi kemarin saya memang melihat Tias beberapa kali ah gitu, itu malah nggak anggun. Jadi tidak usah terlalu gitu, biasa saja Oke, itu. oke, oke, Itu sih dari masukan saya. oke. Terima kasih, Pras. Sama-sama. Dan waktu ngomong Jaya itu kan melihat ketiga orang supaya seolah-olah itu kode Jaya, Jaya, Jaya. Iya, Padahal iya nggak emang usah, ada. Nggak usah ya, nantinya nggak nggak usah. usah ya. Nggak usah, biar mereka bertiga yang tahu saatnya Jaya-Jayanya itu kapan, tapi Anjani betul-betul memang sedang fokus kepada anaknya. Kepada Hanomannya tetap ya. Mhm. Oke, makasih, Pras. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, Tias waktu jadi Anjani kemarin memang lebay, tapi lebaynya lebay yang mensupport. Jadi oke, dipertahankan kayak kemarin. Sampai dengan nanti sutradara bicara berbeda ya. Kalau aku lebaynya lebay Ya, yang cocok lah itu. Cuma tinggal sedikit yang keanggunan-keanggunan aja yang dipertahankan. Nggak terlalu banyak gerak kepala gitu. oke, oke. Makasih, Pras. Sama-sama. Ada lagi? Ada pertanyaan, dancers atau siapa gitu? Kalau tidak ada lagi, ya sudah nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu diskusi naskah kita. Ada Uti, silahkan. Eh, nanti untuk dancer Mbak Diah kan Mbak Ari mau ke Jogja. Nanti di sana mau akan diskusi sama Mbak Diah gimana kita seperti kata Mas Pras memang kita dancer itu mensupport Sarpaneka gitu loh. Kalau tadinya kan awalnya Mbak Diah dulu nari yang apa yang menggoda.
terus karena nggak berhasil menggoda, mencoba manggil kita yang dengan gerakan yang lebih, kan kalau itu eh, apa lebih ke magis gitu kan ya, magis dan ini nggak berhasil, terus kita dancer yang dengan gerakan yang lebih muda lah gitu, yang lebih lincah, nggak berhasil juga gitu loh. Gitu sih. Kalau gitu nggak usah panggil, tetap supaya waktunya hemat. Iya. Dancer Yang sekitar sekitar 10-15 detik duluan, habis itu langsung aja dancer yang lain ngikutin. ya, ya. Jadi nanti jadi lagunya juga berubah dari yang magis terus berubah ke yang itu tanpa, kan makanya kalau udah ada musiknya kan bisa lebih ini Nyambung. digabung gitu loh, musiknya antara yang Mbak Diah nari, nanti kita gitu. Oke. Siap, jelas, Mbak Uti. Kalau Mbak Ari di Jogja. Ya, siap. Oke. Uti, Ti, Ya, centilmu yang bisa bikin aku jadi mlah gitu loh. kenapa? Centilnya kurang kemarin. Ayo Oh, keluarin, kamu bisa. lah. Kan kemarin juga blockingnya masih berantakan. Iya, iya, iya. Sampai aku wah gitu ya. Gimana Mas Nyonyo? Ada sesuatu yang belum pernah ngomong nih? Belum pernah muncul nih? Oh, Nonyo lagi nyetir ya teh. Iya, ya Om, terima Astaga. kasih Om. Iya, tadi sempat ada ini apa antara raksasa satu, raksasa dua, raksasa tiga gitu. Jadi mungkin kan tadi disampaikan raksasa dua itu yang dialognya yang yang kayak sok-sok soleh gitu. Ya, Ya mungkin raksasa 2 itu dia suka pengajian di halakohnya. oke iya. Ya itu mungkin iya hanya itu aja Om yang ditanyakan Ya, tadi karena ada antara Mas Fuad dengan saya mungkin ada miss di situ. oke. Makasih Om. Terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Kita nggak sampai Terima 1,5 kasih. jam. Kita lanjutkan dialog-dialog kita di grup dan 19 sebelum tanggal 19 silahkan masing-masing hayati PR-nya, baca kembali 2-3 kali semua cerita, kemudian masuk ke dialognya, hayati skinnya, hayati dirinya, kemudian baru mulai kira-kira aku seperti apa state-nya dan cara ngomongnya bagaimana. Jadi individu dulu, baru nanti digrupkan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita ini menjadi bagian yang mematangkan person doing dan akhirnya kita bisa mempersembahkan gift terbaik buat penonton. Amin, ya Allah, ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. Amin ya Allah, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Hatur nuhun. Jaya.